Semangat pagi. Hari ini saya membawakan tutorial untuk memperbaiki motor matic. Motor matic itu biasanya dalam jangka waktu beberapa tahun atau beberapa puluh ribu kilometer harus kita lakukan penggantian panbel dan roller-rollernya. Nah, ini kejadian pada sepeda motor yang ada di rumah. Sudah kita ganti panbel, roller, komponen roller-rollernya itu kita ganti baru semua, tapi ternyata sepeda motor itu masih kondisinya tidak senyaman pada saat masih baru. Untuk tarikannya, dia seperti orang bilang itu ngeden. Jadi pada saat kita gas itu tidak spontan, tapi dia mesti beberapa waktu dulu untuk bergerak maju. Jadi umpamanya biasanya kita 1500 atau 2000 rpm dia bergerak, ini harus mungkin 1800 rpm baru mulai bergerak. Jadi RPM-nya atau putaran mesinnya itu atau gas itu harus tinggi dulu baru bergerak, tidak spontan pada saat masih baru. Jadi di sini ada sedikit tutorial yang saya bawakan, ditonton sampai habis, karena disitulah tutorialnya itu kunci-kuncinya di mana untuk kita mendapatkan kembali tenaga motor itu seperti paling tidak 95% kembali lagi standar dengan kondisi panbel dan roller-roller yang baru, tetapi tidak melakukan penggantian komponen yang lain. Setelah kita buka tutupnya ini dan lepas panbelnya, maka kita buka ini karena sudah saya kendori, kita buka. Nanti ini kita kembalikan lagi posisinya agar bisa diamplas. Jadi ini kita pasang aja. Kemudian kita cari baut besar atau ring. Kita ada ring yang bisa pas dengan ini. Ini kita kembalikan lagi posisinya. Nanti kita kencangkan supaya dia bisa diputar ini. Ini kita fungsikan sebagai mesin bubutnya. Ini kita kembalikan lagi, kencangkan. Nah, kemudian kita kencangkan aja ini. Nanti kita lepaskan lagi. Ini dia bisa berputar. Nanti kita hidupkan mesinnya. Nah, pada saat hidup mesin ini kita fungsikan sebagai mesin bubut. Jadi langsung kita amplas saja pelan-pelan, jari yang termakan. Nah, ini kan kelihatan ini posisinya ini yang masih tinggi, yang ini masih sudah dalam. Jadi ini kita posisikan sampai dia rata. Jadi kembali seperti baru lagi. Jadi coakannya sudah tidak ada lagi karena dia aluminium, jadi tidak cukup pakai amplas saja udah cukup dia. Kita lihat. Nah, ini kan terlihat nih posisinya yang masih belum rata dia. Jadi mesinnya kita fungsikan sebagai mesin bubut daripada harus ke bengkel bubut. Jadi ini sudah menghemat lumayan besar biaya juga ini. Kita bubut terus sampai dia betul-betul rata. Nah, ini kita lihat ini sudah semakin sedikit dia. Jadi memang makan waktu sekitar 15 menit lah. Dia udah rata ini. Yang kita lihat ini gram-gramnya ini ada ini gram-gram dari aluminium itu
Jadi memang namanya di kampung ini spare part susah, kita ya mau nggak mau harus bisa mengakali lah. Nah ini sudah hampir rata nih garisnya, kita lihat kan tinggal sedikit ini garis yang aneh. Ini kita amplas terus. Ini pertama kita gunakan amplas yang kasar, yang 80. Jadi supaya lebih cepat penghapusan pemakanannya. Nanti kalau sudah dia rata, harus kita gunakan amplas yang lebih halus, yang 100 atau 200. Terakhirnya kita finishing menggunakan amplas yang 200. Nah ini kita lihat bersih nih. Nah sudah hampir hilang garisnya, menunjukkan bahwa anunya sudah sukses ini, bubutan kita berhasil. Nah sudah cukup ini, kita matikan, kita akan lihat. Nah ini kan kita lihat sudah bersih, dia bersih posisinya. Jadi kita haluskan lagi dengan amplas yang lebih halus supaya permukaannya tidak terlalu kasar. Jadi kita gunakan amplas yang lebih halus supaya dia permukaan ini halus, tidak terlalu kasar lagi. Ini yang pertama tadi saya gunakan amplas yang 80. Ini setelahnya saya gunakan lagi amplas yang 100. Nah jadi udah nampak bahwa cowakannya udah berkurang jauh. Nanti setelah itu kita bersihkan bekas gram-gram besi ini, bekas gram-gram aluminium ini. Karena biasanya yang kemakan yang tengah, sampai ke tengah ini. Nah ini sudah tidak ada lagi. Nah kita raba, ini sudah rata dia. Diraba sudah rata. Tadinya sebelumnya bercoak. Jadi untuk ini kita lakukan pembubutan di mesin. Sedangkan untuk yang di sebelahnya kita harus menggunakan mesin bor. Di sebelah sini karena tidak mungkin kita taruh di mesin, maka kita harus menggunakan mesin bor. Kebetulan mesin bor saya ini untuk poles, jadi dia ada kecepatan yang bisa kita atur. Ini kita pasang saja bautnya, kemudian kita kencangkan. Ini kita gunakan sebagai pengganti mesin tadi. Nah ini kecepatannya bervariasi nih. Nah, kita gunakan yang paling lambat dulu aja. Kemudian kita ginikan, ini di lock. Nah ini sama prosesnya tadi. Nah yang hitam itulah, itu posisi yang tidak ratanya. Kita gunakan bor ini sampai permukaannya betul-betul rata. Jadi istilahnya kita bubut lah, tapi dengan bubut manual tanpa menggunakan mesin. Nah kan terlihat yang hitam itu di mana cowakannya. Jadi ini kita gunakan amplas kasar dulu yang 80. Nanti setelah dia halus baru kita gunakan amplas yang lebih halus supaya permukaannya tidak terlalu kasar. Kita lakukan pengamplasan sampai bersih. Nah ini posisinya sudah hampir rata, jadi kita tinggal finishing aja, dihaluskan. Kita pakai air yang lebih tinggi supaya dia lebih cepat. Nah, sudah cukup halus ini. Jadi ini sudah selesai, kita bubut, kita ratakan. Berhasil tanpa ke bengkel bubut. Nah, kita lihat hasilnya. Nah ini sudah rata dia, tidak ada lagi terasa posisi colokannya itu, udah berkurang jauh nih. Ini walaupun masih terasa tapi udah berkurang. Jadi kita rasakan saja, apabila dia masih ada terasa
lonjakan atau parit, nah itu kita bisa tambahkan lagi supaya betul-betul rata seperti ini. Sudah tidak ada lagi, kita lihat ini sudah rata, kita raba juga rata. Sedangkan untuk kampas ganda ini saya gerinda sedikit-sedikit karena kebetulan posisinya ini tidak ada kosong di tempat kami. Jadi ini saya gerinda supaya dia nanti daya cengkramnya lebih bagus, karena nanti kotoran-kotoran itu debu akan menempel di sini dulu. Jadi dia daya cengkramnya ini tidak terhalang. Jadi ini salah satu lah untuk mengakali supaya dia kembali normal. Jadi setelah kita gerinda ini, kita pasang aja kembali lagi. Kita pasang kembali seperti semula. Tidak lupa ini kita kasih grease ya, karena ini dia posisinya ini dia bergesekan. Jadi untuk mencegah keausan itu dikasih grease. Tapi di sininya jangan, posisi di sini jangan, karena ini nanti kena kipas, kena panbelnya. Jadi karena dia ini masuk di sini dia, ini juga masih bagus, cukup bagus. Ini kita kasih grease juga, karena dia akan masuk di sini. Karena ini akan main dia, makanya kita harus kasih grease. Bagian yang bergesek itu diusahakan kita kasih grease. Kemudian juga posisi yang di sini tempat roller juga kita beri grease. Jadi tapi tidak usah terlalu banyak, karena ini juga dia bagian-bagian yang bergesek itu kita usahakan kasih grease agar dia lebih lancar. Nah, ini kasih grease. Kemudian bagian ini tempatnya key-nya itu juga kita beri grease karena dia bergesek di sini. Jadi bagian-bagian yang bergesekan itu kita berikan grease yang sudah diberikan biasanya. Pada saat kita beli panbel itu set-setan biasanya ada grease-nya. Itulah fungsinya grease itu untuk melumasi bagian-bagian ini. Nah, ini rollernya itu kita pasang kembali. Dikasih grease itu fungsinya supaya tidak langsung bergesekan antara besi aluminium ini dengan rollernya. Jadi mengurangi keausan dan memperlancar pergerakan roller. Ini karena roller juga baru. Ini juga kita sudah, setelah kita bersihkan, kita pasang kembali. Ini tadi mau diganti, cuman kita cari kebetulan di bengkel di dekat-dekat sini toko spare partnya rada susah, jadi mau nggak mau kita pasang kembali ini. Jadi pada saat kita masang bel ini, biasanya kan ini ada ring di dalam sini, kemudian kita pasang ini. Nah sekarang karena ini sudah diameter sudah kita bubut tadi dengan amplas, maka kita harus kembalikan ini seperti semula. Jadi ini setelah kita pasang ini ringnya di luar. Jadi kita pasang dulu belnya, anunya ini, pulinya. Jadi betul-betul dia puli ini rapat ke sana. Jadi kita beri ringnya ini, kita kembalikan. Yang sebelum di dalam kita taruh di luar. Kemudian penguncinya. Kemudian setelah itu kita kunci sesuai dengan toolsnya. Kita kunci sesuai dengan standar daripada sepeda motor ini. Ya. Nah ini setelah kita lakukan pemasangan dan pengencangan baut-bautnya, ini juga kadang-kadang nok ini dia terlepas, terikut dengan tutupnya, maka kita pindahkan saja supaya memudahkan pada saat memasang packing ini. Packing ini duduk di noknya, dua ini, satu
1 2. Jadi kadang-kadang nok ini ngikut ditutup. Jadi kita lepas, kita pasang dulu di sini supaya memudahkan memasang ini. Jadi setelah ini yang kita bersihkan, kita pasang aja sesuai dengan posisinya. Karena di sini ada posisi bearing, jadi kita harus agak pelan-pelan karena dia menyesuaikan bearingnya itu. Nah, ini udah, tinggal kita pasang baut-bautnya kembali semua. Maka ini sudah berhasil kita kondisikan belnya dengan baik. Mantap.